Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak As'ad, STHI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Akhlak. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosanita. Saya dari kelas X6C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Di antara lainnya, yang pertama ialah jelaskan pengertian akhlak dan keutamaannya. Baik, saya akan menjelaskan bagian akhlak dulu. Ya, secara harfiah yang kita ketahui, akhlak ini ialah berupa sikap, perilaku, atau tata krama dari seseorang. Akhlak ini mengajarkan kita untuk menjadi kepribadian yang baik dan berguna untuk lingkungan serta makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, akhlak ini juga ialah buah dari keimanan ataupun keistiqomahan dari umat muslim. Akhlak ini sendiri sangat dominan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah ada pada umat Islam, karena akhlak ini mendasari hidup baik pada umat Islam. Adanya akhlak terpuji ini mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang efisien, yang dapat memberikan kemakmuran. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama, akhlak terpuji ini merupakan sikap ataupun perilaku dari seseorang yang didasarkan oleh kebaikan seperti kejujuran, sabar, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut, santun, dan gigih. Pada dasarnya, akhlak terpuji ini berpacu terhadap akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk berbuat baik dan bersikap baik sesama makhluk hidup ataupun umat manusia. Yang kedua ialah akhlak tercela. Akhlak tercela ini adalah akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk dijauhi, karena akhlak ini dapat mendatangkan mudarat yang tidak bagus bagi kehidupan manusia. Adapun beberapa akhlak tercela ini yang selalu terjadi di kalangan masyarakat, bahkan kadang di kalangan lingkungan kehidupan kita. Yang pertama itu fitnah, ada iri, ada dengki, ada sombong, bakhil, dan tamak. Beberapa sikap yang saya sebutkan tadi itu merupakan sikap ataupun akhlak yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dapat mendatangkan keburukan ataupun kemudaratan bagi umat manusia. Nah, di sini juga ada beberapa keutamaan dari akhlak menurut agama Islam. Yang pertama, akhlak ini merupakan anjuran ataupun tuntutan dari Rasulullah SAW kepada umatnya agar berbuat sopan santun, yang pada dasarnya kita ketahui sopan santun itu merupakan akhlak yang terpuji. Dengan adanya akhlak ini, kita akan dapat membangun suatu kehidupan yang harmonis, bisa membangun kehidupan yang rukun antara masyarakat. Bahkan dengan adanya akhlak terpuji ini, itu dapat membuat kita kelak di akhirat memiliki timbangan dengan akhlak yang bagus. Ini dapat menunjang ataupun mendorong beberapa pahala kita, memberikan kita jalan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan akhlak ini dalam Islam, apabila seorang muslimin memiliki akhlak terpuji, ialah dia nantinya di akhirat akan memiliki kedudukan yang tinggi, karena memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, dan akan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga di sini menjamin apabila
hambanya atau umat Rasulullah ini memiliki perilaku yang sangat baik dan memiliki akhlak terpuji, Allah akan menjamin dia memiliki rumah di surga dan memiliki jalan yang sangat mudah untuk memasuki surga. Itulah pentingnya bagi kita sebagai umat manusia memiliki akhlak terpuji, dan itulah pengertian dari akhlak terpuji yang saya dapati. Baik, pertanyaan kedua ialah jelaskan adab atau etika belajar dalam Islam. Ya, seperti kita ketahui, adab atau etika ini merupakan sikap ataupun perilaku dari seorang muslim atau seorang manusia dalam bertindak ataupun berperilaku. Di dalam Islam sendiri, etika ataupun adab ini sangat dituntut agar menjalankan sesuai dengan syariat Islam dan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sedangkan belajar ialah cara untuk menuntut ilmu atau mencari tahu apa yang belum ditahu. Nah, ketika belajar ini butuh sekali kita untuk menerapkan adab dan etika. Karena pada proses pembelajaran ini kita akan mencari tahu ataupun mencoba untuk mempelajari sesuatu yang belum ditahu. Dan di agama Islam sendiri ada beberapa adab belajar yang harus kita terapkan agar menunjang kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang pertama ialah meluruskan niat ikhlas belajar dengan menuntut ilmu agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada proses pembelajaran terjadi, kita harus perlu menanamkan niat agar kita bisa lebih tahu dan bisa banyak mengetahui serta kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa membaca doa ataupun memulai belajar dengan membaca doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari dan semua yang ingin kita ketahui. Yang ketiga, kita bisa menyimak dengan hikmat penjelasan guru, ustadz, ataupun kiai dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali beliau izinkan. Karena dalam Islam adab yang tidak senonoh seperti itu, memotong penjelasan orang lain tidak dianjurkan. Dan yang keempat, bila kita ingin keluar, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu terhadap guru. Yang kelima, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan, karena itu merupakan sebagian dari iman. Yang keenam, bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal dan tertukar dengan orang lain dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara sesama teman. Yang ketujuh, kita bisa menghindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Dan yang kedelapan, perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Sedangkan yang ke-9, menghormati guru. Yang ke-10, menghargai pengorbanan guru. Yang ke-11, bersopan santun terhadap guru. Karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Karena sebagian tanggung jawab setelah di sekolah itu tertuju ataupun terlimpah terhadap guru saja. Yang selanjutnya, patuh terhadap perintah guru. Disiplin ketika belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruh oleh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain. Yang seterusnya, membaca doa setelah usai belajar. Membaca doa setelah usai belajar ini sangat dianjurkan karena ini dapat memberikan atau menimbulkan rasa sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan agar ilmu yang kita serap dapat kita pahami dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Baik,
Yang pertama saya menjelaskan etika beragama dulu. Di dalam Islam sendiri, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki etika atau adab yang baik. Dan dalam Islam sendiri diketahui agamanya merupakan agama yang damai dan tidak memiliki unsur paksaan. Nah, sedangkan berbangsa di dalam Islam, berbangsa dan bernegara di dalam Islam sendiri, itu dijelaskan kita sebagai umat manusia harus memiliki beberapa etika menjadi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Yaitu diantaranya kita dapat menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai umat manusia ataupun sebagai umat muslim. Tentunya kita harus memiliki etika yang dapat menegakkan keadilan serta kebenaran dalam berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, kita harus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yaitu ialah kita harus mewujudkan nilai-nilai baik ataupun moral-moral baik pada kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kemaslahatan umat, yaitu kerukunan dalam masyarakat ataupun rakyat. Yang keempat, soal keempat ialah itu menjelaskan pengertian musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Nah, musyawarah ini sendiri ialah kegiatan untuk mengumpulkan ide-ide ataupun pendapat dari personal ataupun perorangan yang akan diambil yang paling bermanfaat atau memiliki nilai yang baik dan baik. Untuk pertanyaan keempat ialah jelaskan pengertian musyawarah dan etika demokrasi di dalam Islam. Secara harfiah, musyawarah ini adalah suatu kegiatan pengumpulan data ataupun pendapat dari anggota musyawarah untuk memecahkan permasalahan musyawarah dan mendapatkan hasil yang relevan. Di dalam Islam sendiri, musyawarah ini sangat dianjurkan, bahkan pada zaman kerajaan dulu atau pada zaman Nabi dulu. Musyawarah ini sangat dianjurkan dilakukan antara sesama dan bahkan kadang mengikuti petunjuk dari Al-Quran ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan etika demokrasi di dalam Islam ialah suatu landasan ataupun teori bernegara yang baik dan memiliki sikap kepemimpinan yang baik berdasarkan akhlak ataupun perilaku yang diajarkan di dalam Islam. Etika politik Islam ialah seperangkat aturan ataupun norma yang akan dilakukan oleh individu dalam bernegara dan berlaku ataupun bersikap sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demokrasi dalam Islam sendiri memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, musyawarah. Dalam kegiatan berdemokrasi, prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Yang kedua, adil. Sebagai orang pemerintahan atau yang berdiri di ranah pemerintahan, kita harus memiliki hukum yang adil dan bijaksana bagi semua orang atau bangsa. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah,
yang dititipkan saat musyawarah, karena ini sangat penting untuk menunjang ketergantungan atau kelaksanaan dari demokrasi tersebut. Yang keempat, tanggung jawab. Yang mana kita ketahui tanggung jawab ini wajib dimiliki oleh setiap muslimin dan wajib menyadari akan jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipkan amanah ini harus bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang mempercayakannya. Yang kelima, kebebasan. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan atau saya jawab dari pertanyaan Bapak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.